Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Risma dengan NIM B23061136 kelas 02J akan memaparkan materi mengenai pelayanan promotif dan preventif IMS selama masa nifas. Masa nifas adalah periode penting bagi ibu untuk memulihkan kesehatan dan kesejahteraan setelah melahirkan. Mengapa masa nifas rentan terhadap penyakit IMS? Karena masa nifas itu adalah periode 6 minggu setelah persalinan, di mana tubuh wanita mengalami proses pemulihan setelah melahirkan. Imunitas tubuh yang menurun setelah persalinan, adanya luka pada saluran reproduksi yang belum sepenuhnya sembuh, serta kurangnya perhatian terhadap kesehatan seksual selama masa pemulihan. Infeksi saluran reproduksi atau disingkat dengan IMS adalah infeksi yang menyerang organ reproduksi pada perempuan. IMS dapat disebabkan oleh berbagai bakteri, virus, ataupun jamur. Jenis-jenis IMS yang umum terjadi adalah gonore, sifilis, chlamydia, trichomoniasis. Selama masa nifas, rahim berkontraksi kembali ke ukuran normal dan tubuh memulihkan hormon dan cairan yang hilang selama kehamilan dan persalinan. Kondisi IMS pada ibu menyusui. Jika ibu HIV, maka jangan menyusui karena dapat menularkan virus ke bayi dan disarankan menggunakan susu formula. Dan jika ibu menderita chlamydia, gonore ataupun HPV, maka ibu dapat menyusui. Dan jika ibu mengalami trichomoniasi, maka dianjurkan untuk pengobatan terlebih dahulu. Dan jika ibu menderita sifilis ataupun herpes, ibu dapat menyusui selama bayi dan peralatan pompa tidak menyentuh bagian yang sakit ataupun luka. Pentingnya pelayanan promotif dan preventif IMS selama masa nifas. Pelayanan promotif dan preventif sangat penting untuk mencegah infeksi dan komplikasi yang terjadi selama masa nifas. Pertama itu mencegah infeksi. IMS dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti penyakit radang panggul, infertilitas, dan kehamilan ektopik. Kedua, meningkatkan kesehatan ibu. Pelayanan promotif dan preventif IMS membantu untuk memulihkan kesehatan dan kesejahteraan setelah melahirkan. Ketiga itu menjamin kesehatan bayi. IMS dapat ditularkan dari ibu ke bayi selama persalinan, sehingga penting untuk mencegah infeksi pada bayi. Tujuan pelayanan promotif dan preventif IMS selama masa nifas. Pertama itu adalah pencegahan IMS, mencegah IMS melalui edukasi, pemeriksaan, pengobatan. Pelayanan IMS bertujuan untuk mencegah infeksi baru dan menyebar. Deteksi dini. Dengan melakukan pemeriksaan rutin, pelayan IMS dapat mendeteksi infeksi sedini mungkin dan memberikan pengobatan yang tepat. Peningkatan kesadaran. Pelayanan IMS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ibu tentang IMS dan mencegahnya. Ruang lingkup pelayanan promotif dan preventif IMS selama masa nifas. Ruang lingkup pelayanan promotif dan preventif IMS selama masa nifas meliputi berbagai aspek dan edukasi hingga pemeriksaan kesehatan. Pertama, ada edukasi, memberikan informasi tentang IMS, cara mencegahnya, dan tanda infeksi. Kemudian kedua, pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk mendeteksi IMS. Ketiga, itu ada pengobatan, memberikan pengobatan yang tepat untuk IMS yang terdeteksi. Kemudian konseling, memberikan konseling tentang IMS dan cara mencegahnya agar tidak terjadi penularan. Komponen pelayanan promotif dan preventif selama masa nifas. Komponen pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa nifas mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Mulai dari pemeriksaan fisik dilakukan untuk menilai kesehatan ibu dan mendeteksi tanda-tanda IMS. Kemudian pemeriksaan laboratorium.
Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mendeteksi IMS secara lebih pasti. Kemudian, pengobatan IMS diberikan sesuai dengan jenis infeksi yang terdeteksi. Konseling diberikan untuk meningkatkan kesadaran ibu tentang IMS dan cara mencegahnya. Adapun langkah-langkah implementasi pelayanan promotif dan preventif IMS selama masa nifas, pertama itu ada identifikasi kelompok risiko IMS dan kebutuhan spesifik mereka. Kemudian dilakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang IMS dan pencegahannya melalui program edukasi. Kemudian melakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi IMS, dan dilakukan pengobatan untuk memberikan yang tepat untuk IMS yang terdeteksi. Cara mencegah IMS selama masa nifas. Praktik seks aman, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, hindari berhubungan seksual hingga masa nifas sembuh sepenuhnya. Kemudian pemeriksaan dan pengobatan rutin, yaitu melakukan pemeriksaan rutin ke dokter selama masa nifas, segera diobati jika ditemukan gejala infeksi. Kemudian edukasi pasangan tentang pentingnya pencegahan IMS. Dan kebersihan dan perawatan diri, mencegah kebersihan area genital. Kemudian hindari penggunaan produk pada area genital yang dapat menyebabkan iritasi. Pelayanan promotif dan preventif IMS selama masa nifas merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi melalui upaya pencegahan dan deteksi dini untuk mencegah infeksi dan komplikasi yang dapat mengancam kesehatan ibu dan bayi. Itulah tadi pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.